Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelumnya, saya mau ajak kamu menyimak perkembangan terbaru, sebuah update yang cukup signifikan dan menarik perhatian banyak pihak. Dari kasus Nur Hadi, mantan sekretaris Mahkamah Agung, sebuah nama yang sayangnya sudah tidak asing lagi di telinga kita terkait dengan isu korupsi. Yang lagi-lagi jadi sorotan KPK. Kasus ini kembali mencuat dan menjadi fokus perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, Nur Hadi bukan nama baru dalam daftar kasus besar di Indonesia. Ia adalah figur sentral dalam serangkaian peristiwa yang menyoroti masalah korupsi di lingkungan peradilan. Tahun 2019, ia sudah jadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA, sebuah skandal yang mengguncang lembaga peradilan tertinggi di negara ini. Uang yang diduga diterima nilainya fantastis, jumlah yang sangat besar dan mencengangkan, sekitar 46 miliar rupiah. Sebuah angka yang menggambarkan betapa seriusnya kasus ini. Bersama menantunya, Reski Herbiono yang juga terlibat dalam pusaran kasus ini, mereka terbukti menerima suap dan gratifikasi berdasarkan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga 49,5 miliar rupiah. Jumlah yang sangat signifikan dan mencerminkan skala korupsi yang terjadi. Nur Hadi bahkan sempat jadi buronan KPK, sempat melarikan diri dan menjadi target pengejaran oleh tim penyidik KPK. Selama berbulan-bulan, dalam pelarian yang cukup panjang dan menjadi perhatian publik, sebelum akhirnya ditangkap di Simpruk, Jakarta Selatan tahun 2020. Penangkapan ini menjadi babak baru dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan dirinya. Setelah melalui persidangan, serangkaian proses hukum yang panjang dan melelahkan, Nur Hadi dan menantunya divonis 6 tahun penjara, hukuman yang diharapkan bisa memberikan efek jera, dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Sebuah konsekuensi hukum yang harus mereka tanggung atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Kasus ini ternyata memiliki babak baru yang terus bergulir. Sekarang, KPK kembali mengusut, kembali melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait kasus ini. Dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, sebuah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang melibatkan Nur Hadi. Kasus ini semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih mendalam. Yang paling baru, informasi terkini yang perlu Anda ketahui, KPK sedang mendalami kepemilikan lahan sawit, sedang menyelidiki dan mencari tahu apakah ada aset berupa lahan perkebunan kelapa sawit yang diduga milik Nur Hadi. Hal ini menjadi fokus perhatian dalam pengembangan kasus TPPU ini. Senin, 14 Juli 2025, tanggal penting dalam perkembangan kasus ini, KPK memeriksa 2 saksi-saksi kunci yang diharapkan dapat memberikan keterangan penting. Musa Daulay, seorang notaris yang diduga mengetahui informasi terkait transaksi atau dokumen kepemilikan aset, dan Maskur Halomoan Daulay, pengelola kebun sawit, orang yang bertanggung jawab atas operasional dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Kedua saksi ini diperiksa untuk mendalami, untuk menggali informasi lebih dalam dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas soal kepemilikan lahan sawit yang diduga milik Nur Hadi. Apakah lahan tersebut benar-benar terkait dengan yang bersangkutan? Juga soal bagaimana hasil dari kebun sawit tersebut dikelola. Bagaimana keuntungan dari perkebunan itu didistribusikan dan kemana saja aliran dananya. Break time bicara KPK. Budi Prasetyo bilang, memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus ini. Memang saksi-saksi sudah hadir, mengkonfirmasi kehadiran para saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan, dan pemeriksaan fokus pada 2 hal utama, 2 aspek penting yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan, kepemilikan lahan dan mekanisme pengelolaan hasilnya. Siapa pemilik sebenarnya dari lahan tersebut dan bagaimana cara hasil perkebunan itu dikelola dan dimanfaatkan. Tapi, sampai sekarang, hingga saat ini KPK belum mau buka detail, masih enggan untuk memberikan informasi yang lebih rinci soal lokasi dan luas lahan sawit yang diduga milik Nur Hadi. Informasi mengenai di mana lokasi perkebunan itu berada dan berapa luasnya masih dirahasiakan. Selain urusan suap dan gratifikasi, di samping kasus korupsi yang sudah menjeratnya, Nur Hadi juga dijerat sebagai tersangka TPPU. Ia juga menghadapi tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang. Tapi soal detail kasus pencucian uang ini,
Mengenai bagaimana modus operandinya dan bagaimana aliran dananya, KPK masih belum bicara banyak ke publik. Informasi yang diberikan kepada masyarakat masih sangat terbatas. Yang pasti, satu hal yang sudah pasti dan terkonfirmasi, setelah masa hukuman Nur Hadi di Lapas Sukamiskin selesai, setelah ia menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan, ia langsung kembali ditangkap KPK. Ia tidak bebas sepenuhnya dan langsung diamankan kembali oleh KPK, dan kini berstatus tersangka kasus TPPU. Statusnya saat ini adalah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Ini jadi bukti. Hal ini membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia, perjuangan melawan korupsi dan upaya untuk memberantas pencucian uang di negara ini masih terus berjalan, masih merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti, dan publik punya hak untuk tahu sejauh mana prosesnya. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan hasil dari upaya pemberantasan korupsi ini. Saya akan terus memantau dan membagikan info terbaru soal kasus ini. Saya akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan update terbaru kepada Anda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Pastikan Anda berlangganan channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update penting lainnya. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dan terpenting dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.